Audio Jungle. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah Wardallahumma liman yakhsha rabbahu min ashabi rasulillah wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Para remaja-remaji, pemuda-pemudi yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah bahwa di malam Sabtu ini kita bisa duduk bersama pada kegiatan aktivitas kita, yakni baca maulid, yang kita lanjut dengan membaca hadis arba'in. Semoga duduknya kita, hadirnya kita menjadi wasilah. Pertama, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, dan Allah ampuni dosa saudara-saudara kita yang lain yang mereka sudah berpulang ke rahmatullah. Juga yang kedua, semoga menjadi wasilah Allah turunkan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua, pada keluarga kita, dan juga kepada saudara-saudara kita yang mungkin malam ini tidak bisa hadir dikarenakan sakit atau lain hal. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada mereka-mereka yang sakit. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpah curah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan orang-orang soleh setelahnya. Juga kita bermohon kepada Allah di setiap doa-doa kita supaya nanti di yaumil mahsyar, di hari di mana manusia was-was dan bingung, maka pada hari itu kita diizinkan Allah mendapat syafaat, mendapat pertolongan dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para remaja-remaji, pemuda-pemudi yang berbahagia, kita mulai saja pengajian kita. Kita setiap malam Sabtu mengambil berkah barokah dari baca maulid dan membaca hadis arba'in. Mudah-mudahan walaupun kita hanya mendengar, semoga Allah jadikan bacaan dan pendengaran kita berkaitan dengan hadis-hadis Nabi ini menjadi amal soleh yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengambil berkah, saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdibuhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yubashiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Kullul
muslimi 'alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu Muslim. Terjemahannya kurang lebih demikian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling membenci, saling menjauhi, dan janganlah menjual dengan cara menyerobot penjualan orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, maka dia tidak boleh menzaliminya dan menelantarkannya, juga mendustainya, dan jangan menghinakannya. Takwa itu ada di sini, seraya menunjuk dada beliau 3 kali. Cukuplah seorang dikatakan telah berbuat jahat jika dia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim haram darahnya bagi muslim yang lain. Demikian juga dengan hartanya dan kehormatannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Remaja-remaji muda-mudi yang berbahagia, alhamdulillah kita baru saja mendengarkan hadis Arba'in yang ke-35. Mudah-mudahan dengan hadis ini kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berbuat, berbicara, melangkah semuanya kepada hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya yang tahu dan paham akan hadis ini adalah Allah dan Rasulnya. Kita hanya melihat dari sisi yang kita mampu. Karena itu pada hadis ke-35 ini Rasul bersabda bahwa yang pertama, jangan kalian saling dengki. Dengki itu adalah perbuatan dosa. Dengki itu termasuk adalah perbuatan yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari dengki adalah seseorang tidak suka melihat saudaranya senang, atau seseorang senang melihatnya dalam keadaan susah, atau yang kita kenal dengan SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini nggak boleh ya. Boleh, sebab kesusahan pada saudara kita itu adalah juga harus kita rasakan. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang lain bahwa seorang muslim bagaikan satu tubuh. Apabila tubuh yang sakit, maka tubuh yang lainnya juga akan merasakan sakit. Jadi kalau ada saudara kita yang sedang kesusahan, paling tidak kita empati ya. Syukur-syukur kita bisa membantu kesusahannya, dan juga kita bisa memberikan kebahagiaan baginya. Kemudian jangan saling menipu, kata Nabi. Biasanya tipu menipu ini banyak terjadi pada kalangan para pedagang, ya. Jual beli barangnya enggak bagus dibilang bagus, ya. Harganya murah dibilang mahal, apalagi kalau sudah berbohong dalam jumlah nilai modal. Misalkan barang itu harganya 100.000, dia beli 100.000, karena dia ingin untung maka dia bilang modal saya udah 150.000, ya berarti ini berbohong dengan modal. Jadi yang aman, kita jangan saling menipu. Berdagang boleh untung, ya silahkan mengambil keuntungan, yang penting tidak menyusahkan pembeli, ya. Yang penting antara suka sama suka. Kemudian jangan saling membenci. Jadi di antara kita juga Nabi mengajarkan untuk saling kasih mengasihi, ya. Kalau
kalau ada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menjadikan di antara kita ini permusuhan atau saling benci, maka segera untuk didamaikan, segera islah, ya. Sebab kebencian yang ada dalam hati seseorang maka bisa menyebabkan orang yang ia benci, sekalipun ia berbuat yang benar, akan salah di matanya. Ya, jangankan salahnya, baiknya aja dianggap salah karena kebencian yang sudah ada dalam hatinya. Jadi kita nggak boleh saling benci, kita harus saling memaafkan, saling berkasih sayang. Jangan saling menjauhi. Ada orang kalau sudah marah, jangankan pengen ketemu, ya, mendengar namanya saja sudah kesel, sudah ogah. Bahkan kalau berjalan pengennya nggak ketemu. Biasanya si fulan kalau lewat depan rumah, jangan sampai saya ketemu dia, begitu ya, muter jalannya. Akhirnya apa? Saling menjauhi. Kalau sudah saling menjauhi, walhasil maka tidak akan bisa dipertemukan lagi. Maka kita kalau melihat saudara kita, teman kita yang saling menjauhi, mari sama-sama kita damaikan keduanya, ya. Sebab akan rusak persahabatan, persaudaraan kalau sudah terjadi saling menjauhi. Dia diundang oleh kawannya si fulan, sedangkan si fulan ini sedang marah dengan si fulan juga, dua-duanya diundang, ya misalkan yang satu dengar bahwa dia diundang di tempat yang sama, kalau saling menjauhi dua-duanya bisa nggak datang, ya. Maka ini kita diharapkan untuk tidak saling menjauhi. Ayo kita damaikan keduanya. Kemudian jangan menjual dengan cara menyerobot penjualan orang lain. Nah, ini dilarang. Kalau kalian nanti berdagang sesuatu, ya, misalkan kalian dagang, teman kalian dagang, barang itu sudah ditawar orang dengan harga misalkan 10.000, ya. Kalian tahu bahwa orang ini akan beli dengan harga 10.000. Maka si pembeli ini tanpa pengetahuan si penjual yang lain, ya, didatengin sama kalian, udah sama saya aja bisa 8.000. Ini nggak boleh. Ini namanya nyerobot, ya, nggak boleh, ya. Kecuali kalau dia sudah tidak ada kesepakatan atau nggak jadi beli, baru kalian silahkan, ya, ada kesepakatan dengan kalian. Tapi kalau masih tawar-menawar, jangan sekali-kali menyerobot langganan atau pembeli orang lain, ya, nggak boleh. Kemudian juga jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, maka tidak boleh menzalimi. Kita ini walaupun tidak bersaudara secara biologis, tapi ikatan persaudaraan kita lebih kuat dari cuma biologis. Kita diikat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita diikat dengan kalimat syahadatain, ya. Jadi seorang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, siapapun dia, apapun sukunya, ya, apapun status sosialnya, maka dia adalah saudara kita seiman, seagama, ya. Maka kita nggak boleh menzalimi saudara kita. Sekarang banyak terjadi pembulian, ya, di sekolah. Belum lama kemarin SMP di Cilacap dibully, ya, luar biasa, ya. Maka kita sebagai generasi muslim, kalian para remaja-remaji, mulailah, ya, sadar bahwa di antara kita saling bersaudara, walaupun bukan saudara kandung, tapi kita saudara seagama. Dan Nabi suka di antara dua orang muslim mereka bersaudara dan mempererat persaudaraan. Bahkan diancam sama Nabi,
orang yang memutuskan tali silaturahim, ya, memutuskan tali silaturahim, jangankan masuk surga, Allah haramkan wangi aroma surga. Na'udzubillah, subhanallah. Jadi kita nggak boleh menzolimi saudara kita seagama, ya. Kemudian jangan menelantarkannya, jangan mendustainya, dan jangan menghinakannya. Tak boleh kita menelantarkan saudara kita. Menelantarkan itu cuek, ya. Ada teman lagi kesusahan, cuek. Padahal kita tahu, padahal kita bisa membantunya, kita cuek. Jangan, ya. Dusta, bohong juga nggak boleh, ya. Dalam agama, dusta itu sesuatu yang merusak. Orang kalau sudah berbuat bohong, sudah berdusta, atau sudah biasa berdusta, pasti akan berikutnya menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang baru. Contoh, dia ditanya sama temennya, lagi di mana? Lagi di jalan. Padahal dia lagi di rumah. Ya, ketemu di rumah, lewat depan rumah, kok tadi bilang lagi di jalan? Iya, ini baru sampai. Bohong lagi tuh. Ditanya, emang habis dari mana? Dari pasar. Jangan agak kemana-mana. Akhirnya apa? Bohong yang pertama ditutupi dengan kebohongan yang kedua. Bohong kedua ditutupi dengan kebohongan ketiga, terus begitu bohong terus. Maka hindari berbuat bohong. Jangan berdusta, ya. Jujur apa adanya. Tapi ada bohong yang dibolehkan dalam agama, seperti ada orang yang terancam nyawanya akan dibunuh, ya. Misalkan dia minta tolong, bahasanya misalkan dia ngumpet, kita boleh berbohong, tidak memberitahu orang yang akan membunuhnya. Atau bohong yang kedua, ada saudara kita sedang berselisih, ya, sedang marahan, kita boleh berbohong. Misalkan si A marah sama si B, kita bilang sama si A, kamu dapat salam dari si B, padahal si B nggak pernah kirim salam. Sama si B kita ngomong, B, kamu dapat salam dari si A, padahal si A nggak pernah kirim salam. Artinya kita berusaha untuk mendamaikan keduanya. Ini boleh. Bahkan boleh kita bersandiwara, ya, dengan niat orang yang berselisih ini menjadi baik. Kemudian apalagi? Kita boleh berbohong untuk rumah tangga agar menjadi akur, ya. Rumah tangga menjadi tentram. Ya, boleh kita berbohong itu. Artinya kebaikan yang diharapkan baik atau lebih baik boleh kita upayakan dalam 3 hal tadi. Kemudian jangan menghinakannya. Kita nggak boleh menghina sama manusia, sama makhluk Allah aja kita nggak boleh menghina. Maka kata Nabi, man ahanan nas faqad ahanallah. Barang siapa yang menghina manusia, maka dia dihitung sudah menghina Allah. Kenapa demikian? Karena manusia yang kita hina itu ciptaan Allah, ya. Kan tidak boleh kita menghina orang lain. Ketika kita menghina seorang, berarti kita sedang menghina Allah. Contohnya, kamu bikin meja, ya, meja udah capek-capek bikin sehari, dari pagi sampai sore udah jadi. Ada teman bukannya memberi apresiasi, tapi malah dihina. Mejanya jelek lah, nggak bagus lah. Kira-kira kesinggung nggak? Singgung, ya. Sebagai manusia kesinggung, udah capek-capek boro-boro memberi apresiasi, tapi cuma hinaan yang dia berikan. Jadi maka kita nggak boleh menghina sesama manusia. Kata Nabi, takwa itu ada di sini sampai 3 kali.
ya, menunjuk dada beliau. Takwa ada di sini. Takwa makna lainnya adalah al-wiqayah, takut, ya. Kita takut sama Allah. Kita harus patuh, ya, nggak boleh ngelawan. Maka ada ayat yang suka dibaca di mimbar Jumat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sungguh-sungguh. Takwanya benar-benar takwa, takutnya benar-benar takut, patuhnya benar-benar patuh. Bukan takwa bohong-bohongan, bukan takut bohong-bohongan, bukan patuh bohong-bohongan, ya. Artinya apa? Bahwa kita harus takut sama Allah karena Allah yang menciptakan kita. Allah itu Al-Khaliq, sang pencipta, sedangkan kita Al-Makhluk, yang dicipta. Jadi sang pencipta tahu betul, ya, keadaan kita makhluknya, tahu betul, ya. Maka jangan sekali-kali kita berbohong pura-pura takut padahal nggak takut sama Allah. Nggak boleh. Pura-pura patuh padahal nggak patuh sama Allah. Pura-pura takwa padahal nggak takwa sama Allah. Paling tidak kita terus berusaha, berupaya supaya takwa, supaya takut, supaya patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cukuplah dikatakan telah berbuat jahat jika dia menghina saudara seorang muslim. Jadi menghina itu perbuatan yang jelek, ya. Menghina orang itu termasuk dosa, maka harus dihindarkan, ya. Dan setiap muslim haram darahnya bagi muslim yang lain, demikian juga dengan harta dan kehormatan. Artinya setiap kita harus bisa saling menjaga, ya. Kalau kita ada saudara kita yang sedang sakit, ya, kita jenguk, kita bahagiakan. Kalau ada yang sedang susah, kita bantu, ya. Artinya apa? Sesama muslim bersaudara dan kita harus saling menjaga. Gak boleh menumpahkan darahnya, gak boleh kita membuli, apalagi sampai membunuh, gak boleh menumpahkan darahnya, ya. Gak boleh juga kita mencuri hartanya, mengambil hartanya dengan tidak baik, gak boleh, ya. Gak boleh kita mencuri, gak boleh kita menipu, ya. Dan juga kita harus menjaga kehormatannya. Artinya di antara kita yang sudah diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita bersaudara, diikat dalam tali persaudaraan, yakni al-Islam. Mudah-mudahan, ya, Allah jaga persaudaraan kita, kita juga saling menjaga persaudaraan kita, dan kita termasuk orang-orang yang mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita memohon Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah tetapkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Kita bisa terus syiarkan istiqomah untuk menghidupkan majlis-majlis, ya, syiar-syiar maulid, syiar-syiar agama semampu kita. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita, ladang dakwah kita untuk kita mengisi kehidupan kita yang lebih baik di hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kegiatan ini sehingga kita bisa lebih mudah menjalani hidup ini untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca suratul Fatihah seperti biasa. Kita hadiahkan Fatihahnya untuk kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, juga buat saudara kita yang lain, ya, terutama buat diri kita masing-masing. Kita mohon kepada Allah
dengan berkah maulid dan berkah hadis-hadis yang kita baca, yang kita dengarkan ini. Semoga Allah tambahkan kesehatan kepada kita semua, Allah tambahkan keberkahan dalam kehidupan kita, wabil khusus pada kedua orang tua kita. Kalau mereka sudah berpulang ke rahmatullah, salah satu atau keduanya, kita mohon kepada Allah dengan wasilah kehadiran kita di tempat ini dan semua kebaikan yang ada di tempat ini, semoga Allah ampuni kesalahannya, Allah terima iman Islamnya, Allah bahagiakan di alam kuburnya, Allah berikan nikmat kubur sampai hari kiamat, ya. Dan Allah jadikan kita anak-anaknya yang berbakti kepada keduanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau masih ada orang tua kita bersama kita, semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan urusannya, Allah bahagiakan hati dan pikirannya, dan Allah jadikan dirinya melihat kita anak-anaknya menjadi bahagia di sepanjang kehidupannya. Dan juga kepada saudara kita yang lain yang masih ada dan kita semua yang hadir, sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon perlindungan Allah di hari ini dan hari-hari berikutnya. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang patuh, yang taat, yang takwa, sehingga kita bisa selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah ala ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kata-kata ucapan yang salah atau yang kurang. Yang salah dan kurang adalah kekurangan al-fakir, dan yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.